Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Meski cuaca hujan tadi malam, mendung, tapi semangat harus. Harus dong, meskipun mendung tetap harus semangat, kecuali yang jomblo mungkin ya. ke gurun mengambil batunya berwarna abu. Kalau hujan udah turun, kasihan yang jomblo cuma bisa pelongo-pelongo kali ya. Tapi harus tetap semangat dong menjalani hari-harinya ya. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda, informasi pilihan akan kami hadirkan. Kami juga akan membahas yang sangat-sangat menarik ya, viral juga di media sosial, di mana seorang pengasuh di daycare ini dengan tega dan sadis menyiram air panas kepada balita berusia 1 tahun. Nah, setelah diselidiki ternyata si pengasuh ini berasal dari sebuah perusahaan yayasan penyalur ART yang ternyata tidak berizin selama ini. Dan ini menjadi perhatian kita selama ini, banyak sekali hal-hal seperti itu yang kemudian harus segera ditindak karena bisa saja ini berulang lagi begitu ya. Kita juga akan bahas soal cuaca buruk yang terjadi di sebuah daerah, terutama di Jawa Barat, Cianjur dan Sukabumi, yang beberapa di daerah di sana mengalami banjir bandang. Ya, evakuasi masih dilakukan, kemudian masih ada proses pencarian juga ya terhadap para korban. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan kepada Anda, salah satunya sebanyak 10 rumah warga di kawasan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur ini pada Jumat dini hari terbakar. Iya, kebakaran ini melahap sebanyak ada 10 bangunan di sana pemirsa. Bangunannya rumah padat penduduk warga dan api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami konsleting listrik. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dan juga ada puluhan personil petugas damkar Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat. Mereka harus berjibaku memadamkan api. Petugas pun mengalami kendala pemadaman lantaran akses yang sempit untuk menuju ke lokasi kebakaran. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Masih soal kebakaran pemirsa, amuk si jago merah membakar juga ada sebuah gudang penggilingan biji plastik di Jalan Lebakwangi Utama, Neglasari, Kota Tangerang, Banten pada Kamis malam. Pemirsa, api dengan cepat ini membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari dalam mes pekerja. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan dan 35 personil ini berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda, sidang kode etik terhadap Aibda RZ. Pelaku penembakan siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas hingga hari ini belum juga dikelar. Ya, penyidik juga masih terus melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk keperluan persidangan nantinya. Pelaku yaitu Aibda RZ ini juga statusnya masih terperiksa dan saat ini ia ditahan di Bid Propam Polda Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melakukan prarekonstruksi untuk menambah atau juga mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai rangkaian peristiwa penembakan dari awal sampai akhir peristiwa. Nah, prarekonstruksi ini hanya dilakukan oleh penyidik dan juga reserse di lapangan tanpa menghadirkan pelaku maupun saksi. Hingga saat ini penyidik dari Bid Propam Polda Jawa Tengah juga masih terus melengkapi berkas penyidikan dan kabarnya secepatnya nih akan dilakukan sidang etik. Untuk sidang kode etik dari Bid Propam Polda Jawa Tengah sedang mempersiapkan semaksimal mungkin bukti-bukti yang ada, dan apabila bukti sudah lengkap segera dilakukan sidang, dan ini sedang diupayakan secepat-cepatnya oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Dan kemudian untuk kegiatan penyidikan terhadap kasus penembakan oleh anggota yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, semalam kita sudah melakukan prarekonstruksi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para penyidik untuk menambah atau mendapatkan wawasan pemahaman tentang rangkaian peristiwa penembakan yang dilakukan anggota tersebut.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ada aksi tawuran bersenjata tajam. Mereka menggunakan samurai dan juga pedang. Dan ini dilakukan oleh belasan remaja di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini viral di media sosial. Aksi pelaku mengejar lawan ke dalam sebuah minimarket ini terekam di kamera CCTV. Polisi pun memburu dan juga berhasil menangkap pelaku yang merupakan anak di bawah umur. Aksi penyerangan oleh sejumlah remaja ini berusia pelajar terjadi pada Rabu dini hari lalu di sebuah minimarket di Pasar Sago, Kabupaten Pesisir Selatan. Terlihat para pelaku ini bersenjata tajam sedang mengejar lawannya yang masuk ke minimarket untuk bersembunyi. Secara bergantian mereka pun keluar masuk minimarket dengan terus menenteng senjata tajam jenis samurai hingga pedang. Berbekal video tersebut, tim Macan Kumbang Satreskrim Polres Pesisir Selatan langsung mengejar pelaku dan berhasil mengamankan 4 orang yang diduga pelajar di kawasan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya berusia 15 tahun, 16 tahun, dan juga ini masing-masing 15 dan 16 tahun. Polisi juga menyita senjata tajam berupa samurai dan pedang yang telah dimodifikasi untuk melakukan aksi tawuran. Para pelaku ini dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam serta aksi pengancaman. Nah, kasus-kasus begini biasanya karena memang mereka bergaul di lingkungan yang kurang bagus, iya, jadinya terpengaruh oleh salah rekan-rekannya. ya. Betul sekali. Usia 15, 16, dulu saya masih culun-culunnya gitu ya. Iya, ini harusnya kayak gini ya ampun. Benar-benar ini salah Semoga jadi banget, pelajaran. pergaulannya salah. Kita hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Ratusan tabung gas LPG 3 kg berhamburan di jalan menurun, memicu kepanikan para pengguna jalan. Peristiwa ini terjadi di tanjakan Siwuni, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, ini adalah ratusan tabung gas pemirsa, tabung gas melon tiba-tiba berguling-guling menuruni jalan, menimbulkan suara gesekan tabung dengan aspal. Pastinya membuat panik. Iya. Tidak hanya buat panik, pengendara mobil dari sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi juga stres juga nih kayaknya. Iya, benar. Karena kan kalau kita pikirannya gas, kenapa-napa bisa meledak gitu ya. Betul, Ini yang takut dikhawatirkan. khawatir. Nah, peristiwa ini berawal dari truk pengangkut 400 tabung gas yang melaju di jalan yang menanjak. Tapi karena bak truknya tidak tertutup dengan baik, muatannya jatuh berhamburan saat truk ini berada di kemiringan yang curam. Ini yang panik tidak hanya warga dan juga pengendara mobil, tapi supir truknya panik ini pasti. Iya, Harus ganti rugi juga nih. tuh. Iya, benar. Memang harus tetap Ngeri berhati-hati di banget jalan. Apapun kondisinya bisa terjadi apapun ya. Iya, Termasuk benar. kayak gini-gini yang kita nggak kepikiran ternyata bisa kejadian. Nah, ini terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Kita akan coba pantau bagaimana situasi jalanan di Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada tabung gas yang berguling-guling juga ya. Jangan sampai ya. Kita Karena macetnya akan bisa pantau parah tuh. dari teman-teman NTMC, ada Bribtu Mercy yang akan mengabarkan situasi di kawasan Simpang Kalibata di Jakarta. Silakan Bribtu Mercy. Baik, terima kasih Alfat dan juga Sira. Pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat aktivitas perkantoran dan juga jam berangkat sekolah dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan di mana dari pantauan kami pagi hari ini lalu lintas di kawasan Kalibata sudah cukup ramai, terutama saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kalibata yang akan menuju atau berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran. Pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai, cenderung tersendat. Ketersendatan pun terjadi menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 sampai 150 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara, khususnya pengendara roda 2, untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berada pada lajur Anda yang sesuai agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Dan bagi kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu, pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Pancoran yang akan berbelok ke kiri menuju Kalibata dan Dewi Sartika ataupun menuju ke arah Pasar Minggu ataupun menuju ke arah Depok, saat ini juga terpantau masih dalam kondisi ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuk antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga pemirsa, di sini sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan membantu mengatur dan juga mengurai jika terjadi kepadatan yang signifikan di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran,
Pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai, kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya aktivitas dari masyarakat pejalan kaki dan juga aktivitas dari angkutan umum yang seringkali berhenti di sisi bahu jalan untuk menurunkan penumpang di kawasan ini. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya pemirsa, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Alfat dan juga Sira yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke studio. Iya, aku merasa suka kayak kaget-kaget. Baik, terima kasih Bribtu Mercy informasinya, pantauan arus lalu lintasnya. Kita harapkan para pengendara ini harus hati-hati dan juga jangan terburu-buru lah ke kantor. Apalagi lagi musim hujan, hati-hati, jalanan lebih licin. Nah, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi dengan rangkaian kabar pilihan menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang memastikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari Partai Banteng. Ayo, jangan kemana-mana, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memastikan nih Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga keluarganya yang tadinya ada di Partai PDIP ini tidak lagi menjadi bagian dari Partai Banteng. Tak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan menjadi dasar pemecatan. Menerima anggaran. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan jika Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari Partai Banteng Moncong Putih. Hasto menyatakan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution tak lagi menyandang status kader PDIP. Penegasan ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menilai praktek-praktek politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Selain Jokowi dan keluarga, DPP PDI Perjuangan juga memecat 27 kader yang indisipliner dan tidak menjalankan perintah partai. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi secara singkat mengenai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebutkan dirinya dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Partainya perorangan. Partai perorangan. Ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Sembilan aja gitu Pak maksudnya Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. PT Pak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi perang yang terjadi di berbagai negara, khususnya di negara-negara Muslim seperti di Palestina dan juga di Libanon. Di acara sidang Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT, Kepala Negara mewanti-wanti bahwa Indonesia juga tidak lepas dari ancaman perang. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat
anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Libanon, jutaan warga Libanon mengungsi, hilang rumah. Tapi Barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina, ya Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda, orang Belanda ke kita, Portugis ke kita, Spanyol ke kita, Prancis ke kita, Inggris ke kita. Dari dulu sampai sekarang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali memastikan bahwa akan fokus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menghadirkan pemerintah yang bersih dan adil. Kebahagiaan rakyat menjadi salah satu perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan sidang tanwir dan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Prabowo, salah satu faktor yang membuat rakyat bahagia adalah pemerintahan yang bersih dan adil. Prabowo pun mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah, TNI, dan Polri untuk menghargai rakyat. Hal ini karena seluruh perlengkapan aparat pemerintah dibiayai oleh rakyat melalui pajak dan retribusi. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Kita diajarkan oleh senior-senior kita. Tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan. Tentara yang tidak setia kepada tuannya berbahaya. Siapa tuannya tentara? Tuannya tentara rakyat. Rakyat yang membayar tentara. Sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau pemerintah itu tidak bersih dan tidak adil. Prabowo kembali mengingatkan jika pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran. Tim TV One mengabarkan.
Iya, itu salah satu rasa salut saya untuk Pak Prabowo kalau udah pidato pasti nyinggung rakyat kecil untuk kemudian disejahterakan. Harusnya bisa diimplementasikan oleh jajaran di bawahnya ya. Bener banget toh. Kita beralih ke informasi lain. Ini Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, berdialog dengan sejumlah investor di Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Anindya Bakri memandang ekonomi Indonesia ini memiliki peluang yang besar walaupun terdapat banyak sekali tantangan. Dialog investasi yang digagas oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia turut dihadiri sejumlah pemain pasar modal. Dalam kesempatan ini, Anindya Bakri membahas terkait mood atau sentimen dari investor luar negeri dengan pengalamannya selama dinas di sejumlah negara bersama Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Anindya Bakri juga mengungkapkan ekonomi Indonesia memiliki banyak peluang, walaupun juga terdapat sejumlah tantangan yang disebabkan oleh geopolitik dan geoekonomi. Pasar. Dan tadi kita bicara mengenai makroekonomi, tadi dari Pak Shim dari Mirai sudah menjelaskan peluang dan tantangannya. Tapi yang kedua juga kita bicara dari sektor real, terutama kami dari Kadin. Ya. Dan saya juga melihat bahwa ekonomi Indonesia ini punya banyak peluang. Tantangan pasti ada karena geopolitik dan juga geoekonomi. Tapi yang penting bagaimana kita bisa resilient, soal sembada, tetap tumbuh, tapi juga inklusif ya. Karena itu dalam jangka panjang akan menjadi suatu kekuatan tersendiri gitu. CEO Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Taeyong Shim, berterima kasih kepada Anindya Bakri selaku Ketua Umum Kadin Indonesia yang telah mendukung capital market. Dirinya sangat antusias dalam target pemerintah peningkatan ekonomi 8% dan yakin Indonesia dapat mencapainya dengan strategi yang kuat. Dari Jakarta, Agam Rizky, Gofur TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita harus jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi lain. Ini seputar kasus kriminal. Ada seorang suami yang tega membacok istrinya sendiri karena kecanduan narkoba. Ini terjadinya di Serdang Bedagai di Sumatera Utara. Kita akan bahas usai jeda. Tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pedagang sayur keliling menjadi korban pembegalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, dalam rekaman CCTV terlihat korban dihadang oleh 3 pelaku begal dengan ancaman senjata tajam. Ini modusnya biasa begini nih, dihadang langsung, dicegat, dihadang. Korban berusaha menyelamatkan diri sebenarnya dengan meninggalkan sepeda motor yang berisi sayur mayur yang akan ia jual. Akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Berikut barang dagangannya, sayurnya ikut dibawa. Semoga segera tertangkap oleh pihak kepolisian karena rekamannya sudah ada. Ya, sudah berbukti barang rekamannya. Bang, sekarang aneh-aneh aja ya. Tega-teganya pedagang sayur juga ikut diambil. Ini juga ada aneh lagi nih. Ada aksi pencurian ayam jago. Nah, ini terjadinya di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan aksi pencurian ini viral di media sosial. Khawatir ditangkap polisi, pelaku kemudian memilih mengembalikan ayam curiannya kepada pemiliknya karena merasa bersalah. Harusnya dari awal ya tidak melakukan aksi seperti ini ya, mencuri ayam. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan bagaimana aksi pencurian ayam jago ini di Dusun Lida, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau kita lihat dalam video yang tersebar di media sosial ini, memang terlihat seorang pengendara sepeda motor yang membonceng seorang wanita. Langsung memperlambat laju kendaraannya setelah melihat adanya ayam jago yang dinilai itu ada lumayan ya jutaan rupiah yang berada di luar kandang dijemur di pekarangan rumah warga. Melihat kondisi sepi, pria ini langsung menjalankan aksinya dan mengambil ayam tersebut. Ternyata aksi pencurian ini terjadi saat pemilik ayam sedang tidak ada di rumah. Video rekaman kamera pengawas saat aksi pencurian terjadi pun ia sebarkan di media sosial untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Dan benar saja pelaku mengembalikan ayam jago curiannya kepada pemiliknya karena juga merasa bersalah.
Selain merasa bersalah, merasa takut juga Iya, kayaknya. soalnya ada videonya. Ada videonya. Ah, daripada kenapa-napa, daripada saya dikurung kayak ayam, mending balikin ayamnya deh, kayak gitu kali ya. Benar-benar. Kami hadirkan pemirsa informasi pilihan selanjutnya untuk Anda. Satu keluarga di Kediri, Jawa Timur ini menjadi korban pembunuhan. Hanya anak bungsu keluarga tersebut yang selamat, namun kondisinya kritis. SPY pemirsa, ini dievakuasi ke rumah sakit, begitu ditemukan dalam kondisi sudah kritis di dalam rumahnya. Rumahnya ini ada di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar di Kediri. SPY menjadi harapan satu-satunya untuk bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di rumah keluarga ini. SPY dievakuasi dalam kondisi masih hidup setelah seorang kolega orang tuanya atau kenalan dari orang tuanya ini ingin menjenguk keluarga tersebut. Nah, kolega orang tua dari SPY ini bertanya-tanya, kenapa ayah dan ibu SPY tidak mengajar tanpa pemberitahuan selama 2 hari terakhir? Ayah dan ibu SPY namanya Agus Komarudin dan ada ibu Kristiani. Mereka berdua adalah guru di 2 sekolah dasar negeri di Kediri. Nah, kolega mereka ini terkejut saat mendapati rumah pasangan dari guru tersebut sudah terkunci rapat. Mereka lalu akhirnya mendobrak salah satu jendela dan menemukan ada percikan darah. Ternyata setelah masuk ke dalam, Agus dan istrinya ditemukan sudah tewas di dapur. Sementara anak sulung mereka, Christian Agusta Wiratmaja, juga ditemukan tewas di dalam kamar. Nah, sang adik SPY ditemukan dalam kondisi luka parah, juga di dalam kamar. Warga lalu menghubungi polisi yang mendapati ada sejumlah barang milik keluarga tersebut sudah hilang, sudah raib. Tidak lagi ada di tempatnya. Sementara dari pemeriksaan luar, para korban ini menderita luka benda tumpul yang diduga menjadi alat pembunuhan. Polisi juga sudah mengumpulkan ada sejumlah saksi dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap keterangan mereka. Ya pemirsa, akibat kecanduan narkoba, ada seorang suami di Serdang Bedagai, Sumatera Utara tega membacok istrinya sendiri, bahkan mertuanya. Sang istri ini tewas saat perjalanan ke rumah sakit, sementara mertuanya masih dalam kondisi yang kritis. Pemirsa, peristiwa ini terjadi pada Rabu lalu di Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban Lisa saat itu tengah berada di rumah orang tuanya. Pelaku Herianto, 32 tahun, lalu datang marah-marah dan meminta untuk membawa anak mereka. Ketika cekcok ini terjadi, diduga pelaku ini bergamuk hingga membabi buta dan membacok istrinya, Lisa, serta bertuanya. Korban Lisa kemudian segera dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dalam perjalanan karena kehabisan darah akibat luka di sekujur tubuh serta kepala. Sementara sang mertua dalam kondisi kritis dan dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Tebing Tinggi. Menurut keterangan kepala desa, korban dan pelaku sebetulnya sudah lama pisah ranjang. Kecanduan narkoba ini menjadi salah satu penyebab pelaku sering cekcok hingga menganiaya korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di sel Mapolres Sergai. Korban Lisa telah dimakamkan pada hari Kamis kemarin. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Kompol Mukmin yang merupakan Wakapolres Serdang Bedagai untuk memperdalam mengenai informasi ini. Selamat pagi Pak Wakapolres, sejauh ini sebenarnya memang dari perilaku pelaku yang kerap kali cekcok dengan korban, kemudian juga apakah karena faktor kecanduan narkoba? Terima kasih Bu, kami sampaikan Bu Tika untuk hasil pengecekan dari urin kemarin yang dilakukan oleh personil kita, memang terindikasi ada pecandu, begitu. Pemicunya apa Pak? Sampai kemudian pelaku ini tiba-tiba menghabisi nyawa istrinya, bahkan melukai sampai kritis mertuanya sendiri. Apa peristiwa pemicunya Pak?
Motifnya dendam dan sakit hati karena tidak dibolehkan mengunjungi keluarganya ya, oleh mertua begitu. Mohon maaf, bisa diulangi Pak, suaranya kurang jelas. Motifnya karena merasa si TSK ini, si MDH atau Haryanto merasa dendam dan sakit hati karena tidak diperbolehkan bertemu dengan istri pelaku begitu. Oke. Tapi memang ini kerap kali ya begitu ya pelaku melakukan kekerasan terhadap korban ataupun mertuanya. Gimana Mbak Tika? Memangnya mereka ini sering menjadi korban dari keganasan si pelaku begitu Pak Wakapolres. Pelaku ini memang kerap kali melakukan kekerasan. Untuk informasi yang kita dapat, bahwasanya mereka memang sering cekcok di dalam keluarga dan mereka memang sudah pisah, sudah beberapa lama sudah pisah, dan kemudian karena si korban atau si pelaku ingin bertemu karena tidak diberi oleh mertuanya sehingga dia mungkin kilap sehingga melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut begitu kira-kira. Iya. Pak Waka, apakah kejadian ini direncanakan oleh pelaku sebelumnya atau bersifat spontan pada saat itu? Menurut penyelidikan anggota kita, sesudah ditanyakan kepada si TSK, secara spontan begitu kira-kira. Artinya ia pada saat itu tidak menyiapkan benda tajam pada saat mengunjungi rumah sang istri ini? Tidak Pak Zukri, dia spontan aja karena melihat ada sebilah parang, mungkin karena sudah hilap langsung diambil parang tersebut, langsung dilakukan yang tidak terpuji tersebut, begitu kira-kira. Iya, untuk jeratan hukuman bagi pelaku, Pak Waka. Kami persangkakan melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 351 ayat 2 KUHP pidana. Untuk penggunaan narkobanya apakah juga dikenakan pasal lainnya Pak seputar narkoba Pak? Masih dalam tahap penyelidikan, kita nanti tindak lanjuti Pak Dika, Bu Dika sama Pak Sukri. Baik, untuk kondisi dari korban yang merupakan mertua dari tersangka sejauh ini seperti apa Pak? Sementara ini masih di Rumah Sakit Rungkit Tebing Tinggi, masih di ICU, masih dalam tahap perawatan. Begitu kira-kira Bu Tika. Baik. Terima kasih Pak Wakapolres sudah memberikan informasi terbaru mengenai kejadian ini. Semoga memang korban bisa segera pulih dan memberikan kesaksian dan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di wilayah-wilayah lainnya. Terima kasih Pak Waka. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik, pemirsa, kita sementara ini jeda dulu, nanti kita akan informasikan mengenai cuaca ekstrim. Kalau Anda mungkin sekarang sudah merasakan di Jakarta sudah mendung hampir tiap hari, bahkan hujan di beberapa daerah. Nah, ada cuaca ekstrim yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Cianjur dan juga Sukabumi. Kita akan hadirkan informasinya saat lagi, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemirsa, Anda mungkin sudah mulai merasakan ya bagaimana perubahan cuaca sudah memasuki musim penghujan, terlebih di beberapa wilayah. Nah, ini di salah satu wilayah ada abrasi tanah longsor terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan akibat abrasi ini ada 13 rumah loh, ambruk masuk ke dalam sungai. Pemirsa, peristiwa abrasi ini terjadi pada Rabu malam lalu, jelang tengah malam di Jalan Aek Gang, Selamat, RT 002 RW 05, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Abrasi ini mengakibatkan 7 rumah mengalami rusak berat dan juga 6 rumah ini dalam kondisi rusak ringan. Tidak ada korban jiwa, namun puluhan warga ini terdampak dalam peristiwa ini.
Tim dari BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dan juga pemerintah Kecamatan Tanah Merah serta Polri TNI kemudian mendata identitas para pemilik rumah. Sedangkan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat longsor dipindahkan ke rumah kerabat dan juga tempat penampungan. Selain merusak rumah, sejumlah fasilitas umum juga terdampak abrasi. Di antara adalah pelabuhan penyeberangan yang juga mengalami rusak berat dan 30 meter jalan runtuh akibat tarikan dari abrasi. Ya, semoga tidak hanya dipindahkan keluarga yang terdampak ini, tapi juga direlokasi, diberi bahan bantuan lagi untuk bisa membangun rumah mereka. Karena ini adalah bencana-bencana yang sering kali terjadi di tiap akhir dan juga awal tahun. Bagaimana musim penghujan berpengaruh terhadap wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sungai, tebing, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi kekhawatiran dan juga perhatian penting ya, karena ya warga ini sangat-sangat khawatir dan tidak nyaman. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Jombang, Jawa Timur juga mengakibatkan banjir yang merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian yang bervariasi 20 hingga 30 cm. Ya, sedikitnya ada 65 rumah terdampak banjir di Dusun Denanyar Selatan di Desa Denanyar karena saluran air yang tidak dapat menampung debit air hujan sehingga mengalir ke persawahan dan akhirnya masuk ke permukiman warga. Hingga Kamis malam, air dari jalan raya dan juga persawahan masih terus masuk ke rumah-rumah warga di sejumlah titik. Tapi warga masih enggan untuk meninggalkan rumahnya dengan alasan keamanan serta diyakini banjir ini masih bisa segera surut. Warga kemudian berharap pemerintah Kabupaten Jombang ini bisa segera mencarikan solusi langkah cepat agar setiap musim hujan permukiman mereka ini tidak kebanjiran seperti ini. Nah, pemerintah diminta untuk memperbaiki drainase yang mengalirkan air ke sungai. Ini juga jadi pelajaran agar kemudian juga warga sekitar tidak hanya mengandalkan langkah dari pemerintah, tapi juga gerak secara produktif juga untuk membersihkan saluran lah. Bersih. Setiap jadi jangan menjelang musim sampah hujan. Sembarang juga. Betul. Ya, benar. Ya, usai diguyur hujan lebat selama 3 jam lebih, sejumlah sungai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur meluap dan ini mengakibatkan puluhan rumah di sana terendam banjir. Pemirsa, video amatir ketika banjir luapan sungai dari wilayah Hulu Gunung Wilis meluap dan juga merendam puluhan rumah warga di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini diperlihatkan bagaimana terjadi pada Kamis malam. Air berwarna coklat pekat bercampur lumpur merendam jalan antar Kecamatan Wungu menuju Wonoasri yang melalui desa setempat. Kondisi yang sama juga pemirsa terjadi di Desa Sugehwaras, Kecamatan Saradana, Madiun. Bahkan banjir luapan sungai ini sempat memutuskan akses jalan provinsi dari Madiun menuju Surabaya. Kemacetan kendaraan juga sempat terjadi dan juga mengular hingga 3 km selama 2 jam. Karena ketinggian banjir mencapai 50 cm. Sehingga juga dilakukan buka tutup jalur oleh kepolisian setempat. Nah, biasanya juga kalau hal-hal seperti ini, cuaca buruk, kemudian kondisi kesehatan juga bahaya ya. Banyak juga yang terserang penyakit kan ya. Betul. Kalau zaman dulu itu kalau tiap hujan khawatir belum angkat jemuran ibu ya. Iya. Kalau sekarang khawatirnya nambah nih. Hampir di setiap daerah bisa kena banjir. Nah, seperti gelombang tinggi. Kalau ini ada gelombang tinggi pemirsa. Dan ini melanda di perairan Selat Sunda, Bakahuni, Lampung. Dan gelombang tinggi tersebut membuat aktivitas pelayaran menjadi terhambat. Nah, gelombang tinggi disertai dengan angin kencang ini turut membuat rumah warga rusak dan juga kapal nelayan terombang-ambing dihantam oleh gelombang. Pemirsa, kapal pada saat itu ya ada informasi menyatakan bahwa kapal berukuran kecil juga mengalami kesulitan untuk bersandar. Kalau kita lihat anginnya luar biasa kencang sekali. Benar-benar kencang banget, jadi warga juga merasa khawatir dan ini cuaca ekstrim juga terus mempengaruhi aktivitas pelabuhan di Bakauheni, di mana juga kapal sulit untuk bersandar, kemudian aktivitas warga sekitar juga terganggu, mereka tidak bisa mencari mata pencarian yang memang biasanya mereka lakukan. Apalagi itu jadi mata pencarian utama mereka, sehingga terkendala dengan adanya gelombang tinggi. Kalau anginnya sekencang itu gelombangnya pasti tinggi-tinggi. Benar. Dan itu sangat-sangat membahayakannya. Nah, cuacanya sudah mulai ekstrim, cuacanya sudah mulai
kurang terkendali begitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ada penanganan banjir, pemirsa, banjir bandang yang sempat terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, dan kali ini penanganannya sudah mulai mengerahkan ada puluhan personil tim SAR gabungan. Nah, kemarin saja tim bertugas untuk mendata korban-korban di Desa Curug Luhur dan juga di Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten. Nah, tim yang bertugas juga difokuskan pada evakuasi korban, yaitu anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Betul. Penanganan banjir bandang yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengerahkan puluhan personel tim SAR gabungan. Kemarin tim yang bertugas mendata korban di Desa Curug Luhur dan Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten. Tim yang bertugas juga difokuskan pada evakuasi korban, anak lansia, dan ibu hamil. Dampak banjir bandang di 2 desa tersebut tercatat 255 rumah terendam, 8 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 hanyut terbawa arus air. Warga terdampak banjir bandang secara gotong royong membersihkan harta benda mereka yang sempat terendam banjir. Banjir bandang dengan arus yang sangat deras menerjang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 4 Desember kemarin. Banjir menerjang permukiman dan menghanyutkan kendaraan milik warga. Kondisi pasca bencana alam longsor yang menerjang Cianjur, Jawa Barat sempat menutupi ruas jalan utama menuju Cianjur Selatan. Kondisi kini sudah bisa dilalui kendaraan dengan buka tutup jalan. Pihak PUPR Provinsi Jawa Barat menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Sementara itu bencana banjir yang menerjang sejumlah desa di 2 kecamatan Agrabinta dan Kecamatan Leles kini sudah mulai surut dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi mengenai cuaca ekstrim sudah kami hadirkan kepada Anda. Memang ada beberapa wilayah yang saat ini dilanda cuaca ekstrim di Jawa Barat, ada di Cianjur dan juga di Sukabumi. Kita juga nanti akan memantau bagaimana dengan kondisi terkini di sana. Tapi kami terlebih dahulu mengajak Anda bergabung bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Sera dan Alfat. Ya. Pak Guswanto, bisa dijelaskan untuk wilayah Jawa Barat terlebih dahulu, ini cuaca ekstrimnya seperti apa, Pak Guswanto? Karena kita tahu banyak pergerakan tanah, kemudian juga longsor, banjir. Baik, untuk kondisi cuaca khususnya di Jawa Barat ya, dan pada umumnya adalah di Jawa pesisir selatan. Jadi saat ini memang Jawa bagian pesisir selatan dan Jawa Barat lah juga di selatan itu sudah memasuki puncak musim hujan. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kami juga mendeteksi adanya fenomena yaitu bibit siklon tropis 91S yang dia berposisinya adalah di sebelah barat daya daripada Banten ataupun Jawa Barat. Nah, kemudian kami juga melihat adanya fenomena Madden-Julian Oscillation. Jadi berdasarkan 3 fenomena tersebut yang saya sampaikan, maka terjadi peningkatan hujan di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Artinya kita melihat ada Sukabumi, ada Cianjur, dan sekitarnya. Kemudian juga di situ di Banten sebelah selatan juga akan terimbas. Kemudian kalau kita melihat juga, dan ini masih berlangsung ya, jadi sedangkan fenomena Madden-Julian Oscillation itu sendiri sudah mulai bergerak ke arah timur. Namun untuk sirkulasi siklon atau bibit siklon tropis 91S itu masih. Dan dampak yang kedua di samping peningkatan curah hujan, dia akan membangkitkan gelombang tinggi di Samudra Hindia bagian selatan. Itu Sera yang bisa kita lihat. Ya. Pak Guswanto, saya sih penasaran dengan gambar peta di belakang Bapak nih Pak. Apakah ini memang berkaitan dengan cuaca ekstrim yang saat ini kita sedang alami atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Baik, jadi yang di belakang saya itu adalah peta mungkin beberapa hari yang lalu ya, tidak sama dengan yang sekarang. Nah,
Kalau gambar yang sekarang saat ini kami melihat berdasarkan pantauan citra radar ya, itu di wilayah selatan saat ini sedang tidak berpotensi muncul hujan. Namun di sebelah utara kita lihat saat ini sedang mengalami hujan. Itu ada beberapa wilayah, yaitu di sebelah barat Bengkulu, kemudian Banten, kemudian di sebelah utara Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti biasanya kalau kami berdasarkan pengalaman beberapa hari yang lalu, yang terjadi di Jawa Barat biasanya adalah siang menjelang sore hari untuk terjadinya hujan itu, karena pada pagi hari itu pembentukan uap airnya, pembentukan awan hujannya. Dan yang paling kita identifikasi adalah tambahan adanya bibit siklon tropis 91S. Ini yang penting. Kira-kira itu, Alfat. Iya. Lalu bagaimana dengan wilayah-wilayah yang memang saat ini juga patut diwaspadai dengan cuaca ekstrim, Pak Guswanto? Baik, saat ini saya melihat ada sekitar 10 provinsi yang sedang aktif di dalam peringatan dini no casting BMKG. Ada di Bangka Belitung, ada di Jawa Timur, ada di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, kemudian kita lihat ada Sulawesi Utara juga, Maluku, dan Papua. Jadi 10 provinsi ini saat ini sedang kita berikan peringatan dini no casting. Artinya peringatan dini no casting adalah peringatan dini di mana 6 sampai 5 jam ke depan itu sebelum kejadian. Jadi di sana sudah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, dan sangat lebat. Itu sudah terjadi di sana, saat ini sedang berlangsung. Itu kira-kira Sarah. Ya, dengan sistem peringatan dini 5-6 jam ke depan begitu Pak, apakah ini menurut Bapak cukup untuk petugas BPBD setempat atau petugas dari kabupaten atau kota setempat ini bisa untuk mengantisipasi Pak adanya bencana-bencana hidrometeorologi? Baik Alfa, jadi untuk peringatan dini BMKG sebenarnya ini adalah peringatan dini paling pendek waktunya ya, yang 3-4 jam tadi. Tapi kami memiliki peringatan dini sepekan ke depan, kemudian 3 hari, kemudian harian, baru peringatan dini yang no casting atau 5-6 jam. Nah, biasanya kami memberikan sepekan ke depan, misalkan seperti tinggi gelombang, kemudian 3 hari. Kalau apabila ada bibit siklon tropis ataupun low pressure area, kemudian harian itu biasanya nanti kami berikan di dalam peringatan dini angin kencang. Nah, ini kami memberikan bertingkat, harapannya bisa memberikan peringatan dini yang cukup. Ya, nah kami kan biasanya peringatan dini harus diikuti oleh aksi dini. Aksi dini itu baik oleh masyarakat, oleh stakeholder dan seterusnya. Harapannya dengan secara bertingkat itu semakin aware, kita ulangi dan ulangi lagi seperti itu. Dan yang terpendek adalah yang tadi no casting. Baik. Kira-kira itu. Guswanto, nanti kita juga akan melihat ya bagaimana dengan kondisi terkini di Sukabumi dan juga di Cianjur, dan juga kita masih nanti akan mengupdate lagi informasi dari Pak Guswanto. Usai jeda kami segera kembali. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita akan coba melihat bagaimana situasi terbaru di Cianjur dan juga di Sukabumi, karena tadi diinformasikan sudah masuk puncak musim penghujan tadi ya oleh BMKG ya. Kita akan coba lihat bagaimana kondisinya, apalagi setelah dilanda banjir bandang di beberapa wilayah termasuk di Jawa Barat, Cianjur dan Sukabumi. Ada rekan kami Heronsyah akan mengabarkan dari Cianjur ya, kalau tidak salah. Kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya. Heronsyah, silakan informasinya hingga pagi hari ini, pantauan Anda. Siap, baik Alfat, Sira, dan pemirsa. Saat ini pasca longsor yang menerjang Cianjur, banjir, kemudian pergerakan tanah, saat ini kondisinya untuk jalan amblas di wilayah Cianjur Selatan, khususnya di yang saat ini saya melaporkan di Kecamatan Tanggeng, kondisinya saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan dari arah Sindang Barang menuju Cianjur Kota dan juga arah sebaliknya. Kemudian juga namun diberlakukan buka tutup
karena nantinya pihak PUPR provinsi juga masih mengerjakan proses pengerjaan jalan amblas ini. Sedangkan longsor sendiri begitu juga sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan Alfred dan Sira serta pemirsa, pergerakan tanah di Cianjur sendiri masih terus terjadi, dan di Kecamatan Tanggeng ini, di tempat saya melaporkan, ada sejumlah rumah yang kemarin rusak berat akibat pergerakan tanah. Dan kemudian juga di Agrabinta yang memang sebelumnya terjadi banjir melanda 2 desa, dan kemudian saat ini sudah surut, namun pergerakan tanah terjadi di 30 rumah di Kecamatan Agrabinta. Selain itu juga di Kecamatan Kadupandak dan Sejati, saat ini kondisinya juga sama, pergerakan tanah juga terjadi di sejumlah desa dan mengakibatkan dampak dari sejumlah rumah warga itu mulai mengalami retak. Dan kemudian juga di Kecamatan Kadupandak ini masih terjadi longsor dan jalan yang amblas, dan saat ini kondisi warga juga masih kekurangan. Sempat malam tadi kami mengonfirmasi dengan Kapolsek Kadupandak AKP Deden Hermansyah bahwa kondisi di Kecamatan Kadupandak ini warga mulai terisolir karena jalan masih terputus dan kemudian tertutup longsor. Dan yang dibutuhkan saat ini di Kecamatan Kadupandak ini adalah air yang bersih, kemudian juga stok BBM. Karena semua pasokan kebutuhan di Kecamatan Kadupandak ini sudah mulai berkurang. Alfat dan Sira, demikian yang saya laporkan. Ya, apakah ada imbauan juga dari pemerintah setempat untuk warga-warga yang juga rumahnya ini perlu diwaspadai untuk segera menghindar atau tetap berada di pengungsian? Karena sebagian tadi Hermansyah bilang sudah pulang ke rumah masing-masing ya? Ya, Sira, setelah kejadian kemarin, khusus longsor kemudian banjir, pihak pemerintah setempat Pemda Cianjur sudah membuat posko-posko di tempat yang memang sudah aman, seperti di aula desa, kemudian di aula kecamatan, di kantor Koramil dan Polsek, itu sudah disiapkan bagi warga yang nantinya memang ketika banjir atau longsor itu terjadi atau pergerakan tanah itu terjadi, warga sudah bisa berada di tempat pengungsian yang sudah disiapkan pihak Pemda Cianjur. Sira. Oke, Aaron, selain longsor memang ada pergeseran tanah atau pergerakan tanah di sana yang sepertinya tidak biasa begitu kalau kita lihat. Nah, saya lihat di belakang Anda seperti ada bagian atau ruas-ruas jalan yang juga retak-retak, sudah mulai bergerak tanahnya. Mungkin Anda bisa arahkan kamera Anda, Heron, untuk memperlihatkan kepada kami pemirsa di rumah seperti apa kondisinya sih, kalau Anda bisa gambarkan secara langsung. Silakan. Ya, ini kondisi jalan di Kecamatan Tanggeng yang menuju ke Sindang Barang dan Sidaun. Dan ini kondisinya juga terus melebar, yang sebelumnya hanya 10 cm kemarin dan saat ini sudah terus melebar. Namun pihak PUPR sudah melakukan perbaikan dengan menurunkan puing-puing di sekitar jalan yang rusak. Dan kondisi jalan ini juga berdampak kepada warga yang berada di sisi jalan yang amblas ini. Warga sudah mengungsi di sebelah pom bensin, ada ruko, mereka mengungsi di sana. Dan kemarin juga bantuan sudah mulai berdatangan dari pihak desa maupun Pemda Cianjur. Namun warga berharap agar di tempat ini ada pengungsian yang layak, karena pengungsian yang ada sementara ini di ruko ini tidak memungkinkan, karena ada sedikitnya 22 kakak yang mengungsi di wilayah ini. Dan ini seperti inilah Alfat kondisinya, jalan yang amblas yang saat ini terus melebar. Dan jalan juga melalui selain dari lokasi dalam Anda mengabarkan, ada di wilayah mana saja juga yang kondisinya seperti ini, jalan retak ataupun ada pergerakan tanah? Ya, dari kemarin saya melintasi, jalan retak ini terjadi di sepanjang jalan Kecamatan Tanggeng yang retak ini, dan ini hanya berada di sini. Kemudian juga ada di sejumlah jalan di Kecamatan Kadupandak, di Kampung Pasir Ipis, dan juga di wilayah Kecamatan Sejati. Sirah. Ini saya lihat sudah ada pembatas-pembatas di jalanan yang retak-retak ini. Tapi apakah sudah mulai ada kalau kita lihat petugas yang akan memperbaiki jalan-jalan ini, atau bagaimana informasi yang Anda dapatkan?
Ya, sejak kemarin pasca terjadi jalan amblas ini memang pihak PUPR sudah berusaha untuk memperbaiki dari jalan amblas ini ya. Bertahap dari mulai di sebelum tempat saya ini melaporkan, itu juga ada jalan yang amblas, itu mulai sudah diperbaiki kemarin. Dan nantinya juga hari ini juga akan juga di tempat saya ini melaporkan juga jalan amblas ini juga mulai diperbaiki karena bisa terlihat di sana ada puing-puing batu yang sudah disiapkan dari pihak PUPR untuk memperbaiki jalan amblas ini. Alfat. Iya, Aaron, tadi kan apa yang sebelumnya disampaikan juga oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto, bahwa sebenarnya cuaca ekstrim ini ada peringatan juga dari BMKG. Nah, artinya dari pemerintah setempat itu juga memberikan peringatan tidak kepada warga di Cianjur? Ya, sebelum terjadinya bencana ini di Cianjur sendiri, pihak Pemkab Cianjur melalui BPBD ini sudah melakukan sosialisasi kemudian antisipasi ke sejumlah wilayah yang memang akan terdampak dari bencana ini dan terutama di wilayah Cianjur Selatan. Pihak BPBD sudah melakukan sosialisasi dengan adanya tim retana di setiap desa untuk melakukan sosialisasi ke tiap warga. Dan antisipasi itu sudah dilakukan dan seperti posko pengungsian juga saat ini sudah disiapkan di tempat-tempat yang memang baru terdampak bencana alam. Sira. Baik, Aaron ditahan dulu laporannya, nanti kita akan coba update lagi. Anda mungkin nanti bisa sedikit berpindah ke daerah lain yang juga terdampak. Nanti kita juga sudah bergabung bersama kami, ada Pak Majmudin selaku korban banjir bandang yang terjadi di Sukabumi beberapa waktu lalu. Kita juga masih bersama Pak Guswanto dari BMKG, nanti akan memantau juga menanggapi mengenai apa yang terjadi di beberapa daerah tersebut. Usai jeda kami kembali tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi di Cianjur, Jawa Barat, sekarang kami akan mengajak Anda untuk mendengar bagaimana dengan korban yang juga terdampak di banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Ada Pak Majmudin yang akan menceritakan kepada kami. Selamat pagi Pak Majmudin, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di Sukabumi. Pak Majmudin, pada saat kejadian itu Bapak posisinya di mana Pak? Bisa diceritakan? Posisi saya di rumah pada waktu itu sekitar jam 4.30, saya masih di rumah, masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah sholat, saya keluar rumah ngecek air. Air kondisinya masih jauh dari rumah saya, kemudian saya masuk ke rumah dan mempersiapkan ya buat kegiatan hari itu. Tiba-tiba ketika saya keluar lagi berselang sekitar ya setengah jam, air udah nyampe ke depan rumah saya, Bu. Nah, setelah itu saya mulai beres-beres ya barang di rumah agar tidak terkena air. Berselang 15 menit dari itu air tiba-tiba sudah ada di lantai rumah. Nah, kemudian saya evakuasi kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya amankan kendaraan saya ke tempat yang agak tinggi dari situ, karena memang ke tempat yang lebih tinggi itu saya sudah tidak bisa karena sudah terisolir oleh air. Kanan kiri saya sudah penuh oleh air, jadi saya berusaha mengevakuasi kendaraan ke tempat yang mungkin lebih tinggi seperti itu, Bu. Pak Majmudin, kalau kita lihat video yang viral begitu ya mengenai kondisi banjir bandang di Sukabumi, artinya Bapak melihat dengan mata kepala Bapak sendiri di depan rumah bahwa ada air sebegitu besarnya, dahsyatnya menyapu wilayah tempat Bapak tinggal begitu Pak. Bapak ikut terdampak dengan mobil yang hanyut tadi kalau tidak salah Pak. Iya, betul Pak, betul. Bisa diceritakan Pak mengenai hal tersebut Pak? Dampak apa saja Pak yang Bapak alami akibat banjir bandang ini? Luar biasa sekali Pak. Itu kampung kami yang di pinggir jalan itu semuanya tersapu oleh arus yang begitu deras. Sehingga barang-barang yang ada di rumah pun itu semua sudah hanyut Pak. Tidak ada yang tersisa. Bahkan beberapa rumah banyak yang jebol.
Nah, itu yang mengakibatkan barang hanyut itu karena memang temboknya itu pada jebol semua, Pak. Pada saat kejadian itu, Bapak rumah itu ada berapa orang, Pak, bersama keluarga? Di rumah saya itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Oke. Termasuk anak-anak. Itu pada saat menyelamatkan kondisinya bagaimana, Pak? Kepanikan pasti kan tentu dirasakan oleh Bapak juga dan keluarga ya pada saat itu. Betul. Selama Bapak tinggal di wilayah itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, selama saya tinggal di situ baru sekarang terjadi. Bahkan bukan saya aja, termasuk orang tua yang terdahulu pun belum pernah mengalami hal seperti itu, Pak. Baru Dugaan kali ini warga sekitar ada ataupun kejadian. penjelasan dari aparat setempat ini akibat apa, Pak? Karena curah hujan itu lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian hujan juga merata bukan hanya di daerah saya aja, tapi di daerah lain juga mungkin mengalami curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan sungai tersebut sudah tidak bisa menampung air seperti itu mungkin, Pak. Oke, sebelum kejadian banjir bandang, hujannya berapa lama yang Bapak tahu? Hujannya dari mulai Minggu malam, Pak, itu udah mulai gerimis. Senin paginya intensitasnya tinggi sekali dan mungkin reda beberapa saat, kemudian tinggi lagi. Nah, terjadi seperti itu terus sampai Selasa malam pun hujan masih deras. Pada waktu kejadian pun hujan saat itu masih deras, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Masmudin ini juga sempat melihat tidak, Pak? Mungkin melintas ketika lagi kondisi hujan deras terus-menerus, sempat ada informasi bahwa sungai ini dalam kondisi sudah tidak tertampung lagi atau kondisi seperti apa? Ada informasi tidak, Pak, sebelumnya? Sebelumnya tidak ada informasi, Bu. Cuman kebetulan biasanya kalau air sudah naik sedikit ke jalan itu, nah air kemudian turun lagi. Biasanya seperti itu, Bu. Saya pun tidak menyangka bahwa air akan terus-terusan naik dan akan meluap ke rumah. Itu jauh dari prediksi. Tapi bentuk informasi yang Bapak terima itu seperti apa, Pak? Ada misalnya SMS blast misalnya mungkin dari pemerintah tempat, atau hanya dari mulut ke mulut dari antar warga saja peringatan itu bahwa waspada dan lain sebagainya begitu? Tidak ada sama sekali, tidak ada pemberitahuan dulu, tidak ada peringatan, tidak ada informasi, sama sekali tidak ada informasi seperti itu, Pak. Oke. Karena memang sudah terbiasa di wilayah itu seperti itu, Pak. Ya, kalau Bapak bisa kira-kira nih, Pak, sungai itu dengan permukiman warga itu seberapa dekat? Ke sungai bukan, Bu? Ke sungai ya? Itu pemukiman warga ke sungai itu berjarak sekitar paling dekat itu 7 meteran. Berarti memang dekat ya? Iya, dekat dengan permukiman warga ya. Dekat sekali, Bu. Iya. Oke. Dekat. Oke, saya ingin coba ke Pak Guswanto deh kalau begitu. Pak Guswanto, mendengar perbincangan kami kan, Pak ya? Kita masih terhubung dengan Pak Guswanto dari BMKG. Pak Guswanto? Pak Guswanto, mohon di-unmute Pak Guswanto. Audionya baik. Baik, tadi mendengar perbincangan kami ya, Pak ya. Tadi ada informasi dari Pak Majmudin di Sukabumi, tidak ada peringatan ternyata, Pak, selama ini pada saat sebelum kejadian, padahal hujan sudah 24 jam mengguyur, artinya kan ini sudah satu hal yang potensial terjadinya bencana, tapi sama sekali warga tidak menerima informasi, Pak. Artinya di mana rantai informasi itu terputus, Pak? Jadi begini, BMKG itu kan memberikan informasi
kepada ada kelompok RRI dengan BMKG, ada kelompok komunitas Jawa Barat, ya kemudian ada kelompok stakeholder. Jadi BMKG mendistribusikan informasi itu sudah diberikan melalui saluran-saluran yang kita sampaikan. Harapannya mereka juga menyampaikan nah barangkali ada terputus itu. Jadi kami itu memberikan peringatan dini itu tidak di tanggal 4 saja, tapi sejak jam 9 tanggal 3 ya, jam 9 jam 12 kami memberikan ada 8 kali peringatan ini yang kita berikan. Misalkan kita lihat pada tanggal 4 kami kebetulan pada waktu itu ada rapat dengar pendapat, bersebelahan saya adalah tim Basarnas dan saya sampaikan, Pak ini kayaknya mau meningkat nih, ini contoh saja kemarin pada waktu kami ini ternyata jarak 10 menit itu tim Basarnas mendapatkan info bahwa ada permintaan pertolongan evakuasi dari daerah sana. Nah, sebenarnya terputusnya informasi ini yang perlu dibangun adalah bagaimana kami dibantu untuk meneruskan ke masyarakat dari Pemda, barangkali dari BPBD. Saya yakin tim kami yang ada di Jawa Barat itu ada rantai distribusi informasi tadi, peringatan ini. Ya. Itu yang kita perlu cek lebih jauh kembali. Baik. Ya karena memang ini satu hal yang penting begitu ya. Harusnya menjadi rangkaian penting betul. ya disampaikan kepada warga. Tadi juga dari Heronsyah juga sempat mengatakan bahwa tidak ada peringatan juga sebenarnya dari pemerintah setempat. Nah begini Pak Guswanto, ini kan cuaca ekstrim masih diperkirakan akan melanda beberapa wilayah. Artinya apa yang seharusnya dilakukan sehingga benar-benar sinergi begitu itu dia bisa dilakukan. Warga juga yang tadinya merasa khawatir juga bisa ada kewaspadaan tingkat tinggi begitu dengan cuaca ekstrim ini. Baik, barangkali yang perlu dilakukan ya Sera dan Alfat, kami memberikan informasi peringatan dini ini tadi sudah saya sampaikan itu adalah secara gradual dari waktu panjang sampai waktu yang terpendek yaitu 5-6 jam. Kemudian yang kedua, rantai kami itu ada di informasi bisa sampaikan di website, kami sampaikan juga ini. Nah, barangkali yang kami sampaikan lewat WA grup di komunitas, misalkan kami memiliki juga grup dengan RRI, dengan BMKG. Nah, kemudian ada juga yang di Jawa Barat, itu Pemda Jawa Barat dengan BMKG kami yang di daerah, itu juga kita berikan. Nah, barangkali kita harus cek kembali apakah peringatan dini ini efektif atau tidak. Artinya begini, kalau kami memberikan peringatan ini tentunya ini ada aksi dini. Namun terkadang masyarakat agak sedikit ya paling hujan seperti itu. Nah, inilah yang barangkali perlu kita berikan edukasi karena peringatan dini apabila tidak ditindaklanjutin, kalau tidak terjadi apa-apa itu tidak masalah. Namun apabila terjadi bencana seperti ini, maka dia akan menjadi masalah. Inilah hal yang perlu kita cek kembali dan kita harus rubah masyarakat dan kami juga harus memberikan ini. Kalau tidak, barangkali bisa dilakukan cross check kembali. Artinya gini, kalau kami belum memberikan peringatan ini, misalkan ini, itu bisa ditanyakan, oh mana ya peringatan ininya? Nah, kami ada di call center 196. Namun menurut kami itu diseminasi informasi kami sudah sampai ke grup komunitas di Jawa Barat. Demikian. Oke, baik. Tadi patut dicatat ya, call centernya untuk BMKG 196 bagi warga yang ingin mengetahui bagaimana perakiraan cuaca ataupun potensi-potensi terkait bencana hidrometeorologi bisa ke call center 196. Dan bisa dicatat oleh Pak Majmudin dan teman-teman juga. Kita akan lihat coba kembali lagi ke Cianjur. Kalau tadi memang situasinya sepertinya masih sepekan ke depan nih masih cuaca buruk, masih bisa melanda. Kalau Anda lihat pantau sejauh ini cuacanya seperti apa, Aaron? Ya, Alfat dan Sira, setelah pemirsa saat ini kondisi pagi ini cukup cerah, namun berada di sekitar di kecamatan wilayah Sindang Barang dan Agrabinta terlihat mendung. Dan biasanya saat menjelang nantinya siang itu hujan mulai turun tapi dengan intensitas rendah. Begitu Alfat. Baik.
Heransyah, terima kasih. Hati-hati dalam menjalankan aktivitas di sana. Selamat bertugas kembali. Pak Guswanto juga terima kasih dengan informasinya. Pak Majmudin juga terima kasih. Kita juga sekali lagi sampaikan turut prihatin ya dengan apa yang menimpa para korban di Sukabumi dan juga di Cianjur. Terima kasih. Baik, sesaat lagi pemirsa kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali dengan perbincangan lainnya. Ini seputar kasus kekerasan kepada anak yang kembali terjadi di tempat penitipan anak di daycare. Dan ini informasinya bahwa ada seorang anak balita yang disiram dengan menggunakan air panas oleh pengasuhnya di daycare tersebut. Usai jeda kita akan kembali. Kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi di salah satu tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Seorang balita berusia 1 tahun kulit tubuhnya melepuh karena disiram air panas oleh salah seorang pengasuh di daycare tersebut. Pelaku Septiani mengaku ia tega menganiaya korban karena kesal bocah yang diasuhnya itu terus-menerus menangis. Septiani baru bekerja selama 5 bulan sebagai pengasuh daycare. Usai kejadian, pelaku sempat menghubungi orang tua korban dan berpura-pura menanyakan perihal luka bakar di tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi korban mengalami luka bakar di bagian bahu, telinga, dan punggung. Belakangan diketahui, daycare yang sudah berdiri selama 1 tahun tersebut ternyata tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Polisi pun langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi mengenai penganiayaan yang dilakukan pengasuh di daycare di Depok, Jawa Barat, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kombes Pol Arya Perdana, Kapolres Metro Depok. Selamat pagi Pak Kapolres, kondisinya memangnya daycare ini tidak berizin begitu sehingga juga tidak terdata. Mungkin dari para pengasuhnya itu seperti apa backgroundnya? Ya, karena informasi kita dapat seperti itu Pak. Iya. Ya, jadi berdasarkan penelusuran kami dari lapangan, daycare ini memang sudah mengajukan izin usaha, jadi sudah punya NIG, tetapi belum memiliki izin untuk mendirikan daycare. Nah, oleh karena itu, pengasuh-pengasuh yang di sana pun memang tidak tersertifikasi sebagai pengasuh anak. Artinya ada beberapa pengasuh termasuk pelaku ya, itu dia sebelumnya bekerja sebagai ART. Nah, setelah itu si pelaku ini dulu memang pernah bekerja di daycare yang cabang dari daycare yang ini. Nah, bekerja di daycare ini baru 5 bulan dan memang karena tidak mempunyai sertifikasi sehingga kondisi psikologis ketika menghadapi anak yang rewel begitu ya, sehingga emosi yang meluap dan melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak tersebut. Oke. Kalau kami boleh tahu mengenai mekanisme kerja di dalam daycare tersebut, Pak, ada berapa pengasuh sebenarnya yang ditugaskan pada saat kejadian itu? Apakah memang si pengasuh yang menjadi tersangka ini bekerja sendirian, saat itu mungkin kewalahan sehingga punya masalah psikologis dalam mengasuh anak-anak titipan di situ atau bagaimana, Pak? Ya, jadi daycare ini itu hanya dititipi 4 orang anak dengan pengasuh sebanyak 2 orang. Nah, pagi itu ketika kejadian sebenarnya anaknya ada 2 di sana, ya ada 2 anak yang dititipkan di sana dan kebetulan pengasuh yang menjadi pelaku ini adalah pengasuh yang menginap di daycare tersebut. Nah, kalau pengasuh yang satunya belum datang, jadi kondisinya ada 1 pengasuh dan 2 anak kecil yang dititipkan di sana. Ketika kejadian, si anak ini, si korban ini menangis karena dia BAB gitu ya, terus dibawa ke depan kamar mandi untuk dibersihkan. Namun pada saat dibersihkan disiram dengan air dingin, mungkin para anak kecil terus jadi menangis begitu ya, nangis terus menerus sehingga emosi si pelaku dan mengambil air panas dengan gayung lalu disiramkan ke anak kecil tersebut. Jadi kondisinya setiap harinya itu hanya 4 orang saja dan pengasuhnya ada 2.
Cuma itu masalahnya karena memang pengasuhnya tidak punya keahlian, kompetensi untuk mengasuh anak. Iya, begini Pak Kapolres, ini kan naluri seorang wanita sih seharusnya kan kalau melihat anak balita begitu ya, penuh kasih sayang lah paling tidak. Nah artinya dari pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka ini, terhadap pelaku, apa yang disampaikan selain dari katanya dia kesal dengan bayi ini menangis? Apa memang perilakunya ini selalu dengan penuh kekerasan atau seperti apa? Kalau dari penelusuran kami sebenarnya perilakunya biasa-biasa saja ya. Karena di beberapa kali kegiatan semenjak tersangka ini menjadi pengasuh di daycare, itu tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan anak kecil. Nah baru kemarin gitu ya, kemarin itu yang pada saat kejadian tanggal 2 Desember, pelaku ini menyiramkan air panas ke tubuh korban gitu. Jadi kalau dilihat kesehariannya sebenarnya normal-normal saja, tidak ada gangguan salah psikisnya. Oke, kabarnya pelaku ini sempat menutupi perbuatannya, berpura-pura tidak tahu begitu bahwa ada luka bakar yang terjadi pada si anak tersebut yang dititipi kepadanya. Ya jadi ini tipologi si tersangka ya selalu ingin cari pembenaran, tetapi kejadiannya sebenarnya begini. Pada saat kejadian si pelaku ini kan menyiram air panas lalu menyiramkan lagi air dingin dengan maksud siapa tahu lukanya ini sembuh gitu ya. Nah itu didiamkan, menangis terus sampai akhirnya datang pengasuh satunya. Nah pengasuh satunya itu datang sekitar jam 7.30 dan melihat kondisi anak tersebut sudah melepuh gitu ya. Ditanyakan ya nggak tahu kenapa kayak gitu, sehingga pengasuh yang satunya membawa ke rumah sakit si korban lalu dilaporkan ke orang tuanya. Oke. Pada saat dibawa ke rumah sakit, kondisi korban seperti apa Pak Kapolres? Ya kondisi korban ya setelah disiram air panas ya, jadi ada melepuh di bagian telinga sebelah kiri, di pundak juga ya, di bagian leher gitu ya, gitu. Ada semacam luka bakar ya, karena memang disiram dengan air yang cukup panas gitu ya, 2 kali dengan gayung. Itu kondisi korban juga menangis terus dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh pengasuh yang satunya. Oke. Untuk pasal yang disangkakan seperti apa Pak? Jadi kita untuk pelaku ini kami mengenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Juga kita cover dengan KUHP pasal 351. Yang ancaman hukumannya juga maksimal 5 tahun. Baik. Kalau untuk daycare-nya sendiri Pak Kapolres, karena mempekerjakan pengasuh yang tidak bersertifikasi? Termasuk tidak punya izin? Iya. Jadi daycare ini kan di Depok ini kan sudah ada kejadian sebelumnya ya. Jadi kita melakukan razia itu ke beberapa daycare bersama dengan pemerintah kota. Setiap tempat yang mengaku sebagai daycare yang tidak punya izin langsung disampaikan oleh Dinas Perizinan di Kota Depok untuk ditutup. Kadang-kadang mereka memang menjadikan satu, misalnya PAUD dengan daycare, itu nggak boleh itu. Karena izinnya sebenarnya masing-masing. Nah untuk daycare yang ini kita tutup dengan polis lain karena memang masih dalam kondisi penyidikan begitu ya. Kita tidak ingin ada kejadian yang berulang, tidak ada barang bukti yang hilang gitu. Sedangkan Dinas Perizinan kemarin juga sudah datang ke sana dan menyatakan bahwa ini memang tidak ada izinnya, tidak pernah mengajukan izin. Sehingga nanti akan dilihat kembali pengajuan izin usahanya itu apakah akan dihentikan atau nanti dari Dinas Perizinan di Kota Depok. Baik, terima kasih Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana sudah memberikan kronologinya dan juga informasinya kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Kapolres. Kita masih membahas mengenai kasus ini pemirsa, usai jeda bersama rekan kami ada Aurelia Zafira yang akan berbincang dengan seorang psikolog untuk membahas mengenai kasus kekerasan di daycare yang terus saja berulang. Apa yang menjadi penyebabnya? Nanti kita akan bahas di sini di Apa Kabar Indonesia Kita Pagi. berusaha sih sebenarnya untuk psikolog ya, tapi yang hadir nanti Ketua RT dan juga dari PAUD ya. Baik, nanti kita akan kembali dengan informasi tersebut. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk memantau bagaimana dengan informasi terbaru di lokasi kejadian di daycare yang tidak berizin dan juga mempekerjakan pengasuh yang tidak bersertifikat. Kita ajak Anda bergabung bersama dengan Aurelia Zafira yang akan menginformasikan kepada Anda. Silakan Aurel. Ya baik Sira Safira, Alfat dan juga pemirsa, selamat pagi. Benar sekali, pagi ini kami sudah berada di tempat kejadian perkara penganiayaan balita, tepatnya ada di Pengasinan maksud kami Depok, Jawa Barat. Yang mana jika kita lihat kondisi di sini pemirsa bisa dilihat memang berada di perumahan dan untuk kondisi pagi ini masih terlihat ramai namun sedikit sepi ya pemirsa, dan juga normal berjalan seperti biasanya. Dan juga tentunya publik juga masih mengingat ya mengenai pemilik daycare Wensen School, Mita Irianti, yang juga kini berstatus sebagai terdakwa yang merupakan terdakwa penganiayaan kepada 2 balita berumur 2 tahun dan juga 9 bulan. Dan kini juga penganiayaan di daycare atau tempat penitipan anak kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Dan pelaku saat ini bernama Septiana yang menganiaya bayi berinisial KCB berusia 1 tahun 3 bulan. Dan penganiayaan tersebut juga dilakukan sang pengasuh di daycare di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Kiddie Space Pengasinan Kota Depok, Jawa Barat. Dan saat ini kami sudah bersama narasumber di sini, yaitu Pak RT Ahmad Rifai. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Saya mau tanya-tanya sedikit mengenai kasus penganiayaan oleh pengasuh ya di Kiddie Space ini. Bagaimana sih Pak kronologinya? Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Untuk kronologisnya yang bisa saya sampaikan seperti ini. Daycare ini sebenarnya bukan yang pemilik daycare. Yang pemilik daycare ini datang ke saya kira-kira bulan Juni pertengahan. Dia nyewa di sini dan akan mendirikan penitipan anak. Dan dia minta izin ke kita sampaikan izin ke lingkungan samping kiri kanan, kalau izin baru kita nanti dilanjutkan ke kelurahan. Setelah itu dia sudah meminta ke kita dan kita sudah mengasih izin. Untuk selanjutnya kita tidak tahu perizinannya seperti apa di Pemda. Untuk selanjutnya daycare ini beroperasi mulai bulan Juli. Kalau untuk yang namanya kegiatan sehari-harinya sih kita lihat biasa-biasa aja. Untuk pengasuhnya kita juga nggak dilaporkan ada berapa pengasuh di sini, kan itu nama-namanya, alamatnya juga nggak dilaporkan. Untuk kejadian ini sendiri pun saya sebenarnya tahunya dari penyidik, karena ada penyidik ke sini. Kebetulan saya ada di lokasi, lagi ada kerjaan di lokasi. Saya tanya, ada apa ini Pak? Itu ternyata polisi ini bilang, Bapak siapa? Saya bilang, saya ketua RT, kebetulan ketua RT di sini. Bapak belum tahu. Ya makanya saya bertanya, ada apa? Disitulah dia bilang kalau ada penganiayaan di sini. Untuk penganiayaan itu sendiri kronologisnya nggak paham betul saya. Saya pahamnya dari berita gitu. Untuk selanjutnya sekarang ini anaknya itu sudah berada di rumah sakit, begitu Bu. Untuk keseharian daycare ini sendiri Pak, berarti Bapak pernah melihat nggak untuk pengasuh-pengasuhnya, bagaimana tuh Pak kesehariannya? Kalau untuk pengasuhnya, ya kan di dalam nggak pernah kita lihat, karena gerbangnya tertutup, pintunya dibuka. Terus pengasuhnya pun kita nggak tahu yang mana pengasuh, yang mana ibunya, gitu. Seperti itu Bu. Jadi untuk orang tua dari korban sendiri Pak, apakah juga dari lingkungan RT sini atau dari daerah sini Pak? Kalau korban itu bukan orang sini, orang tuanya bukan orang sini juga. Kita juga belum tahu alamatnya sampai sekarang. Kalau untuk daycare Kiddie Space ini sendiri bukanya di jam berapa dan tutup di jam berapa Pak? Maksud kami aktivitasnya itu seperti apa?
aktivitasnya itu untuk penitipan anak itu udah dibuka mulai dari pagi, dapat informasi hari Selasa kemarin, dibuka mulai dari jam 5 pagi, tutupnya sampai dijemput anaknya sampai malam, begitu. Berarti ini sekali lagi berarti belum punya izin ya Pak ya? Saya dengar dari berita untuk izin dari yang terkait ya pusat belum ada. Kalau izin RT kita kan itu semuanya pengurusan dari RT dulu. Selanjutnya kan diurus ke pusat, begitu. Tapi sementara untuk di lingkungan ini sebenarnya rame nggak sih Pak? Kalau lingkungan ini rame, karena ini ya termasuk jalan lintas juga di daerah sini. Gitu. Ada update terbaru nggak Pak untuk kondisi korban yang mana juga masih bayi ya Pak 1 tahun 3 bulan? Kalau update terbaru yang kita dapat informasi bayi tersebut masih dirawat di rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Nama rumah sakitnya Bunda apa gitu, kurang paham ya. Di daerah Depok ya, dekat stasiun Depok Baru. Kalau Pak Rifai sendiri kenal nggak dengan pelaku penganiayaan? Nggak kenal sama pelaku. Dan belum pernah jumpa juga sama pelaku itu. Tapi untuk pemilik daycare sendiri, apakah kenal Pak? Kalau sama pemilik daycare-nya saya kenal. Dia kan ngontrak di sini. Karena dia kan saya bilang tadi itu pertengahan bulan Juni dia datang laporan ke kita mau mengadakan ini penitipan anak di sini. Kenal begitu aja. Dari semenjak awal ada informasi kasus penganiayaan ini, apakah sudah bertemu dengan pemilik daycare-nya Pak? Belum, sampai sekarang belum. Belum. Untuk komunikasi juga belum juga. Untuk masalah korban ini belum ada. Belum ada informasi dari pemilik daycare, belum ada sampai sekarang. Kalau dari warga sendiri Pak, sekitar sini ada keluhan nggak Pak? Ya kalau keluhan sih seperti yang kita rasakan semua, pasti miris lah melihat korban itu kan udah menyebar di media ya. Kita sendiri juga sebagai RT nanti udah harus berhati-hati ke depannya. Terima kasih banyak Pak Rifai. Ya baik, Sira Safira, Alfat dan juga pemirsa itu tadi bincang kita dengan narasumber kami yaitu Pak RT, Pak Rifai, Alfat dan juga Sira. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik. Ya, Aurela Zafira mengabarkan dari depan daycare yang bermasalah ya. Semoga ini menjadi pelajaran, tidak terulang lagi di daycare-daycare lainnya. Terima kasih atas laporannya, Aurelia. Tapi sebelum kami mengakhiri, kami terlebih dahulu akan menyampaikan ada Rehana Mezia yang akan mengabarkan apa saja headline yang akan dibawakan dalam program Kabar Utama Pagi. Rehana. Baik Sira dan juga Alfat, kalau kita ketahui memang Indonesia saat ini sedang diguyur hujan, bahkan tidak banyak juga ini potensi baik itu longsor maupun banjir yang terjadi di beberapa daerah. Nanti pemirsa di Kabar Utama Pagi bersama saya Rehana Mezia akan mengupdate beberapa informasi dari wilayah yang ada di Indonesia tentunya yang terdampak baik itu banjir maupun longsor sesaat lagi hanya di Kabar Utama Pagi untuk Anda pemirsa. Baik. Terima kasih Rehana Mezia. Pemirsa jangan lupa saksikan Kabar Utama Pagi bersama dengan Rehana Mezia. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfat Tauhid, pamit undur diri dulu pada hari ini dari Aki Pagi. Kami kembali besok di waktu yang sama. Terima kasih. Sampai jumpa.